Perkenalkan nama saya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo, Horas. Perkenalkan, nama saya Juliana Kristi Teopani Saragi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, jadi di sini saya mau mempresentasikan tugas dari Pak Darwin Damani, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Pariwisata, dan judul yang saya ambil dari bab 10, yaitu isu-isu strategis pariwisata. 1. Peluang, tujuan, dan sasaran pengembangan sektor pariwisata. Jadi, capaian prestasi pariwisata Indonesia di level internasional harus mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Banyak peluang di sektor pariwisata bisa dimanfaatkan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Tujuan pengembangan destinasi pariwisata. 1. Menyusun dan memantapkan kebijakan nasional pengembangan destinasi pariwisata. 2. Meningkatkan kebijakan destinasi pariwisata. Meningkatkan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata utama berkelas dunia. 4. Meningkatkan daya saing. 5. Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara. Yang keenam, menyusun standar dan sistem akreditasi produk dan usaha pariwisata. 7. Mengimplementasikan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi produk dan usaha pariwisata. Berikut adapun sasaran dalam pengembangan destinasi pariwisata di antaranya: 1. Tersusun dan terwujudnya pemantapan kebijakan nasional pengembangan destinasi pariwisata. Yang kedua, meningkatkan pengembangan kebijakan destinasi pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata utama berkelas dunia. Dan yang keempat, meningkatnya kebijakan pengembangan destinasi pariwisata utama pariwisata nasional. Yang kelima, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara. Yang keenam, tersusunnya standar dan sistem akreditasi produk dan usaha pariwisata. Berikutnya, menurut Bambang Sunaryo, untuk mengembangkan destinasi pariwisata, seorang perencana paling tidak harus memperhatikan dua lingkup pengembangan yang saling melengkapi. Yang pertama, lingkup pengembangan spesial dan tingkat pengembangan dari destinasi tersebut. Nah, menurut Wardianto, beberapa manfaat yang akan dirasakan dengan adanya pengembangan pariwisata ini yakni sebagai berikut. 1. Menimbulkan efek berganda. 2. Memperluaskan kesempatan kerja. 3. Peningkatan fasilitas bagi penduduk. 4. Pengembangan sosial. Dan yang kedua, komponen pengembangan sektor pariwisata. Selain lingkup pengembangan, ada berbagai komponen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan destinasi pariwisata, yaitu 1. Atraksi dan daya tarik wisata. Hal ini seringkali diklasifikasikan berdasarkan pada jenis dan temanya, yaitu biasanya dibagi menjadi 3 jenis tema dan daya tarik wisata, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus. Oke, baik, sekian hasil video saya, yaitu tentang presentasi bab 10 isu-isu strategis pariwisata.
Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Behind the scene. Jadi saya akan mempresentasikan